Untuk Bang Noval udah jelas? Suara sudah jelas, tapi memang belum share screen ya? Ya belum. Ya, sebelumnya izin Oke, share oke. screen ya. Oke, apakah sudah kelihatan? Sudah, sudah. Oke, baik kita mulai aja. Eh, Perkenalkan sebelumnya, Kak. Saya ulangi lagi. Kami dari kelompok 2 K01 dari kelas TB4202 Bioenergi dan Kemurgi Berkelanjutan. Sebelumnya, mohon izin perkenalan diri. Dimulai dari ada saya sendiri yaitu Muhammad Ridho dengan NIM 1452208. Saya Muhammad Fauzan Majid dengan NIM 1452020. Saya Samudera Sidamir 14522 Nah, kita lanjutkan. Yang pertama ada eh, pendahuluan terlebih dahulu yaitu SDGs goal kedua yaitu tanpa kelaparan atau no poverty. SDGs goal kedua yaitu no poverty atau tanpa kelaparan berupaya untuk memastikan semua orang memiliki akses terhadap makanan yang cukup, bergizi, dan aman. Nah, tujuan-tujuannya ada apa aja sih? Yang pertama itu ada mencapai ketahanan pangan, mengakhiri segala bentuk kelaparan, dan yang terakhir ada memastikan akses semua orang terhadap pangan yang aman, bergizi, dan cukup. Nah, pertama-tama kita harus tahu dulu nih proposal kita menganalisis masalahnya tuh ada apa aja. Yang pertama ada masalah kemiskinan dan akses pangan. Kemiskinan dan akses pangan yang memengaruhi daya beli masyarakat menyebabkan kesulitan mengakses pangan bergizi terutama di daerah terpencil. Tingginya angka stunting dan malnutrisi. Angka stunting di Indonesia itu masih relatif tinggi, 24,4% disertai dengan masalah malnutrisi pada anak-anak yang diperburuk oleh kurangnya edukasi gizi dan pola makan yang tidak seimbang. Kemudian ada dampak perubahan iklim seperti curah hujan yang tidak menentu, cuaca ekstrim, mengurangi produktivitas pertanian hingga 10%, serta meningkatkan kerentanannya terhadap kekeringan. Kemudian ada infrastruktur dan teknologi pertaniannya. Infrastruktur yang terbatas dan rendahnya adopsi teknologi modern mengurangi efisiensi distribusi dan produktivitas sektor pertanian. Kemudian ada ketergantungan pada impor pangan. Ketergantungan pada impor pangan membuat Indonesia rentan terhadap fluktuasi harga pangan yang global. Dan yang terakhir itu ada kurangnya edukasi gizi yang seimbang. Edukasi tentang gizi yang seimbang dan pola makan yang baik belum sepenuhnya efektif dalam menjangkau masyarakat yang luas. Nah, masuk ke contoh studi kasus yang akan kita bawa pada proposal ini, yaitu program Desa Mandiri Pangan di Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Kabupaten Lombok Timur, NTB memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi yang berdampak pada ketahanan pangan. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah daerah bekerja sama dengan Kementerian Pertanian, FAO, dan WFP meluncurkan program Desa Mandiri Pangan yang bertujuan meningkatkan ketahanan pangan berkelanjutan melalui pemberdayaan masyarakat. Program ini berfokus pada peningkatan produksi pangan lokal melalui pelatihan teknik bertani modern, pemanfaatan benih unggul, dan optimalisasi lahan. Pengembangan pangan berbasis komunitas dengan mendirikan lumbung pangan sebagai cadangan pangan desa, edukasi gizi dan pola makan sehat, terutama bagi ibu dan anak, untuk mengatasi malnutrisi dan stunting, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pelatihan kewirausahaan dan pengelolaan hasil pertanian menjadi produk bernilai jual lebih tinggi. Nah, pada tahun 2022, program ini berhasil meningkatkan produksi pangan sebesar 20%, menurunkan angka kerawanan pangan, dan mengubah pola makan masyarakat menjadi lebih bergizi. Namun, program ini menghadapi tantangan seperti keterbatasannya anggaran, akses pasar, dan keberlanjutan teknologi lumbung pangan. Meskipun dampaknya positif, program ini membutuhkan dukungan berkelanjutan berupa pelatihan, pengembangan infrastruktur pasar, dan akses kredit untuk memperkuat ketahanan pangan di tingkat desa. Kemudian ada upaya-upayanya yaitu yang pertama ada
peningkatan produksi pangan lokal yang berkelanjutan, penurunan ketergantungan impor, dan peningkatan akses pangan bagi seluruh penduduk. Program penyediaan, dan yang terakhir ada program penyediaan akses teknologi pertanian. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Samudra. Untuk upaya yang pertama yaitu adalah meningkatkan produksi pangan lokal yang berkelanjutan. Nah, upaya ini itu salah satunya untuk memanfaatkan keanekaragaman sumber pangan lokal dengan mengoptimalkan potensi pangan. Hal itu dapat meningkatkan ketersediaan pangan. Lalu untuk upaya yang kedua yaitu adalah penurunan ketergantungan impor. Nah, dengan mengurangi ketergantungan pada impor, negara itu dapat fokus memperkuat sektor pertanian domestik dan juga akan memperkuat kemandirian ekonomi suatu negara. Hal ini akan membantu hasil produk pangan negeri. Lalu yang ketiga itu adalah upayanya adalah meningkatkan akses terhadap pangan bagi seluruh penduduk. Ketersediaan pangan yang lebih baik dan distribusi yang lebih efisien akan membuat pasokan pangan lebih stabil. Dan juga seluruh wilayah termasuk daerah terpencil itu akan didistribusikan secara merata. Lalu upaya yang terakhir adalah program penyediaan akses teknologi pertanian. Nah, dengan adanya akses terhadap teknologi dan juga informasi dan pasar dengan mudah, itu tuh dapat meningkatkan produktivitas lahan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fauzan Munajat. Aplikasi yang diharapkan, terdapat 3 poin pembahasan yang akan saya bahas, yaitu hasil implementasi solusi, kedua perkiraan dampak positif terhadap pencapaian, dan yang ketiga analisis risiko dan mitigasi. Hasil implementasi solusi sendiri, gunakan implementasi untuk meningkatkan suatu ketahanan pangan nasional, meliputi peningkatan produksi pangan lokal melalui akses teknologi pertanian, pelatihan petani, dan penggunaan praktik berkelanjutan. Penguatan infrastruktur seperti gudang penyimpanan, sistem distribusi, dan transportasi dilakukan juga untuk menjaga kualitas hasil panennya, atau juga pasca panennya, dan juga untuk mengurangi kerugian dan meningkatkan efisiensi. Lalu untuk mengurangi ketergantungan impor juga dilakukan sertifikasi pangan lokal dan kebijakan insentif yang diterapkan. Petani lokal seharusnya didukung oleh pemerintah melalui akses pembiayaan jaringan, pemasaran, dan kemitraan besar. Sementara kelompok rentan atau kelompok yang tidak mampu dibantu melalui subsidi pangan dan edukasi nutrisi agar nutrisi mereka terjamin. Program ini dipantau secara berkala untuk memastikan dan keberhasilannya dalam meningkatkan kesejahteraan petani, persediaan pangan, dan kualitas kesejahteraan dari masyarakat itu sendiri. Jadi lanjut. Pembahasan yang kedua, yaitu perkiraan dampak positif terhadap pencapaian. Untuk implementasi solusi ini, berpotensi memberikan dampak yang positif terhadap apa yang kita sedang bahas, yaitu SDG 2. Terutama dalam mengurangi prevalensi kelaparan dan malnutrisi dengan memastikan ketersediaan pangan yang cukup, khususnya bagi anak-anak dan ibu hamil. Produksi pangan lokal yang berkelanjutan dapat meningkatkan ketahanan pangan nasional dan juga mengurangi tergantungan terhadap impor. Dan itu fokus pada pemberdayaan petani kecil akan memperkuat ekonomi pedesaan dengan meningkatkan pendapatan, menciptakan lapangan kerja, dan juga menurunkan angka tingkat kemiskinan juga angka pengangguran. Dampak positif lainnya mencakup pengurangan kerentanan sosial ekonomi serta peningkatan ketahanan komunitas terhadap fluktuasi harga pangan, sehingga fluktuasi harga pangan dapat dikendalikan dan tidak dapat melonjak seperti zaman dulu kala. Kelebihan Pep. Lagi.
Itu lagi kategori PET. Oke, ini pertanyaannya ke kelompok penyangga dulu ya. Boleh. Sementara itu Maaf, Jan, lu koneksinya analisis risiko belum dibahas. oh, sorry. Sorry. Untuk hasil implementasi dari analisis risiko dan mitigasi. Nah, dalam implementasi solusi pada sub ini, terdapat beberapa risiko dan juga tantangan yang perlu kita antisipasi, seperti ketergantungan pada cuaca yang buruk misalnya, dan juga perubahan iklim yang dapat mengancam stabilitas produksi pangan. Apalagi di saat musim hujan dan musim badai, yang tentunya akan merusak tanaman tertentu. Hal ini juga dapat dimitigasi melalui penggunaan varietas tanaman tahanan cuaca yang ekstrim, pengembangan sistem irigasi modern, juga peningkatan kapasitas petani dalam adaptasi terhadap perubahan iklim. Yang dalam berarti pendidikan mereka juga harus ditingkatkan secara personal agar mereka bisa beradaptasi dengan perubahan iklim. Tantangan lainnya adalah fluktuasi harga pangan dapat mengaruhi ketersediaan dan keterjangkauan pangan. Kita harus menekan fluktuasi harga pangan agar harga pangan itu stabil dan dapat mampu dijangkau oleh masyarakat manapun. Lalu untuk mengatasinya, diperlukan pengaturan stok pangan nasional dan juga kebijakan stabilisasi harga. Pemberian insentif pada petani lokal, juga keterbatasan infrastruktur dan teknologi menjadi hambatan yang paling utama bagi petani kecil yang dapat diatasi dengan investasi dalam pembangunan infrastruktur pertanian. Akses ke teknologi modern untuk meningkatkan produktivitas dan varietas penyimpanan hasil panen yang memadai. Berikut adalah sumber referensi yang kelompok kami pakai. Lanjut. Langsung aja ke sesi tanya jawab, barangkali ada yang mau bertanya. Oke, dari kelompok penyangga ada pertanyaan? Oke, karena nggak ada mungkin aku aja ya biar cepat. Jadi kita mungkin apresiasi dulu. Tadi cukup baik pemaparannya. Mungkin dari aku pertanyaan adalah, jadi kan disebutkan bahwa kita pengentasan pangan itu, masalah pangan dan poverty lah. Kalau dari saya sendiri kan sebagai engineer bioenergi dan komurgi, sebenarnya bukan bagian pangannya kan ya. Nah, kalau dari coba kalian lebih elaborasikan lah, mungkin tadi sempat kesinggung dikit. Coba elaborasikan peran kita sebagai engineer bioenergi dan komurgi itu dalam masalah ini tuh di bagian mananya gitu. Mungkin bisa dipaparin perwakilan atau siapa gantian. Sebagai engineer tentunya kita harus mengoptimalkan sistem yang dinamakan bioenergi kan. Yang pertama kita harus mengembangkan sumber energi terbarukan dari yang produk kita hasilkan seperti biomasanya dan umpannya. Kita membuat produk umpan yang memang
mengandung banyak senyawa yang dibutuhkan. Lalu juga kita meningkatkan efisiensi dalam sistem energi, efisiensi yang dalam proses kita tingkatkan secara baik agar produk hasilnya juga tidak terjadi sia-sia. Lalu yang ketiga tuh ada kita mendesain dan mengoptimalisasi proses produksinya dari suatu produk yang akan kita hasilkan. Oke, dari yang lain ada yang mau nambahin lagi? Mungkin sedikit menambahkan pendapat dari segi engineering tersebut sih Kak. Kayak mungkin dengan melihat no poverty dari sisi engineering adalah dengan peran kita adalah dengan menyatukan keselarasan perkembangan teknologi untuk keselarasan dari majunya penanganan no poverty tersebut. Misalnya apa kayak ya kita bisa mengelola rantai pasoknya dengan cara mengimplementasikan industri 5.0 ya. Ya, ya dengan IoT, dengan sistem-sistem yang serba terbarukan berdasarkan teknologi sekarang. Mungkin sedikit menambahkan itu sih Kak. Dan kalau dari segi teknik bioenerginya mungkin kita memiliki salah satu keilmuan yaitu pengembangan limbahnya sih Kak. Dari pengelolaan waste biomasanya itu bisa kita putar kembali menjadi sebuah produk. Mungkin dari itu tambahannya itu aja. Terima kasih Kak. Maaf Kak, saya juga ada tambahan sedikit. Boleh. Jadi kalau tadi kan kita membahas penurunan ketergantungan tentang impor ya. Jadi peran bioenergi di situ tuh kita merancang sistem energi berbasis bioenergi yang dapat mengurangi kebutuhan impor bahan bakar fosil. Juga kita memberikan solusi untuk diversifikasi sumber energi lokal. Itu untuk hasil pengolahan hasil pertanian menjadi bahan bakar industri. Kita juga harus meningkatkan produksi pangan lokal yang memang sustainable, yang berkelanjutan. Misalkan kita memanfaatkan limbah biomasa dari hasil pertanian untuk diolah menjadi energi terbarukan, misalnya bioetanol atau biogas. Juga mengembangkan teknologi yang ramah lingkungan, sustainable, juga ramah untuk lingkungan sekitar. Oke. Cukup Pak. Kalau dari aku rasanya udah cukup ya. Mungkin kalau udah lengkap penjabarannya. Mungkin kalau misalkan tadi sebenarnya udah kalian singgung juga sih. Misalkan penggunaan pupuk yang organik segala macam itu mungkin termasuk bisa jadi pertimbangan lah peran kita di buat ketahanan pangan ini lah. Oke, mungkin dari asisten itu aja. Dari penyangga ada mau ini? Gak mau nambahin pertanyaan? Untuk Kak Faisal boleh? Oke, kalau aku mau nanya Bang sama teman-teman, untuk pertanyaannya itu tuh apa sih dampak dari fluktuasi harga pangan terhadap ketahanan pangan tuh, sama kayak solusinya untuk mengatasi fluktuasinya tuh gimana? Gitu aja. Saya izin menjawab pertanyaan dari Kak Faisal. Pertama, dampak dari fluktuasi harga pangan. Fluktuasi harga pangan dapat mempengaruhi ketersediaan dan keterjangkauan pangan, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah, sehingga berpotensi meningkatkan risiko kelaparan dan malnutrisi. Lalu apa sih solusi yang harus dilakukan? Solusinya bisa meliputi mengatur stok pangan nasional untuk menjaga pasokan agar tetap stabil,
juga menjaga kebijakan stabilisasi harga yang melindungi konsumen dan juga petani dan juga penjual, juga pemberian insentif bagi petani lokal untuk meningkatkan produksi. Cukup? Apakah cukup, Kak Faisal? Cukup sih dari aku. Oke. Oke, mungkin Baik, apa di ada lagi yang ingin bertanya? Ini ada pertanyaan. Oke, kalau misalkan nggak ada yang bertanya lagi, aku bakal hitung mundur dari 5, 4, 3, 2, 1. Oke, sesi tanya jawab aku tutup. Sebelumnya, izin untuk stop sharing dulu. Sekian, terima kasih presentasi dari kelompok kami. Kelompok 2, K01. Saya Muhammad Rido dan rekan saya Muhammad Fauzan beserta Samudra. Izin pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian dan konsiderasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kawan-kawan. Mungkin nanti boleh tolong kabarin kelompok selanjutnya ya. Ya, aku langsung masuk aja ke ini.